Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi penerapan dari hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli. Apa itu teorema Torricelli? Kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H tersebut. Jadi di sini, misalkan kita mempunyai suatu tangki. Nah, di sini ada suatu tangki atau di rumah kalian ada ember yang berisikan air atau fluida. Nah, ketinggian air ini adalah senilai H. Nah, di sini H. Kemudian karena dia mengalami kebocoran di sini, maka fluida itu akan menyembur keluar kan? Akan keluar melalui lubang tersebut. Nah, yang dimaksud dari teorema Torricelli ini bahwa yang menyembur keluar di sini, kita misalkan di sini ada V nih. Kenapa ada kelajuan? Karena dia menyembur keluar, dia bergerak tuh dari tangki keluar karena dia bocor kan, mengalami kebocoran. Nah, V di sini itu sama dengan ketika ada suatu benda yang terjun bebas atau jatuh bebas. Nah, kecepatan fluida keluar di sini sama dengan kecepatan dari bola jatuh bebas di sini. Gitu. Di sini kita ada sebuah tangki diisi fluida sampai kedalaman H. Di sini kedalaman H. Di atas fluida terdapat udara dengan tekanan P1 ini. Dan pada alas tangki terdapat lubang kebocoran. Jadi lubangnya itu di paling bawah tangki tersebut. Maka kita dapat mencari kecepatan dari keluarnya fluida dari lubang kecil ini. Nah, kita sudah mengetahui di hukum Bernoulli bahwa P1 ditambah setengah rho G1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho GV2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian P1 ini adalah tekanan dari lubang pertama yang di atas di sini. Kemudian ada H1 juga. H1 itu adalah jarak dari titik atas di sini sampai bawah lubangnya, yaitu di sini. Nah, kita sebut dengan H ya. Kemudian ada kecepatan V1, yaitu kecepatan ketika fluida itu bergerak di lubang yang pertama, ada V1. Kemudian ada P2 juga, ada tekanan pada lubang kedua, ada kecepatan pada lubang kedua juga, kecepatan fluida yang mengalir dari lubang 2. Nah, kemudian kita di sini ada H2. H2-nya di sini adalah 0. Kenapa? Karena tangki yang bocor itu, lubang yang bocornya itu ada di bawah sini. Jadi, di sini adalah H-nya sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke persamaan sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho GV1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah rho GV kuadrat ditambah 0. Kenapa di sini menjadi tekanan di lubang pertama itu sama dengan tekanan di lubang kedua? Nilainya sama dengan tekanan atmosfer yang nilainya itu 76 cm Hg itu. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P0. P0-nya ini tekanan atmosfer ya. Kemudian H1 itu ketinggian dari lubang pertama sampai bawah itu senilai H. Maka kita tuliskan sebagai H dan H2-nya sama dengan 0. Di sini nih H2 sama dengan 0. Maka dapat dituliskan bahwa rho V2 kuadrat per 2 sama dengan rho V1 kuadrat per 2 ditambah P1 ditambah P0 ditambah rho GH. Hanya di sini adalah ketinggian dari lubang yang pertama tadi nih, yang H, karena H1 sama dengan H kan. Kemudian di sini P1 dikurang P0 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Nah, di sini balik lagi, kita P1 sama dengan P2. Sehingga kalau P1 dikurang P0 atau P1 dikurang P2, hasilnya adalah 0. Maka rumus yang selanjutnya yaitu rho V2 kuadrat per 2 sama dengan rho V1 kuadrat per 2 ditambah 0 ditambah rho GH. Kemudian kita dapat kalikan kedua ruas persamaan dengan 2 per rho. Kenapa kita dapat kalikan? Agar kita dapat menghilangkan variabel rho di sini. Rho-nya di sini adalah massa jenis. Kenapa dapat dihilangkan? Karena massa jenis di sini adalah sama. Misalkan di sini air, maka di sini ada rho air. Rho air yang pertama pasti sama dengan rho air yang keluar dari lubang kedua. Maka kita dapat
eksekusi nih Rho di sini massa jenisnya. Maka didapatkan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kemudian V1 di sini nilainya berapa? Nah, karena V1 ini adalah yang di atas sini, V1 nilainya, maka V1 ini tidak lebih besar dari V2. Kenapa? Karena di sini lubang dari V2 di sini kecil. Lubangnya kecil kan? Sehingga kecepatan fluida ini menurun, kecepatan air ini akan habis, akan lebih kecil daripada kecepatan keluarnya fluida. Misalnya nih, kita dapat misalkan dengan kehidupan sehari-hari, kayak misalnya pengeluaran kalian itu lebih besar daripada pemasukan. Jadi belanja kalian lebih banyak nih daripada pemasukan kalian, uang yang kalian dapat per harinya. Nah, sama seperti fluida juga, keluarnya air di sini itu lebih cepat daripada masuknya air ke lubangnya. Dapat kita tuliskan bahwa V1 itu jauh lebih kecil dari V2. Oke, V1 jauh lebih kecil daripada V2, sehingga dapat kita asumsikan bahwa V1 ini mendekati 0, bukan sama dengan 0 ya, mendekati 0. Jadi, kita dapat hilangkan nih V1 di sini karena dia sangat kecil sekali kecepatannya, sehingga kita dapat hilangkan menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Jadi, V2-nya adalah akar 2GH. Hanya di sini adalah ketinggian air tersebut ya, ketinggian air mengalirnya. Kalau misalkan di sini lubangnya di tengah-tengah nih, maka hanya di sini adalah H dari titik kebocoran sampai ke bawah, tergantung kondisi, seperti itu. Kalau kebocorannya itu di tengah-tengah nih, di titik B di sini. Nah, misalnya ada sebuah tangki cairan ditaruh di lantai. Berapa jauh jarak mendatar dari semprotan cairan yang keluar dari lubang B, ini lubang B, jika diukur dari kaki tangki K. Nah, jadi diukur nih dari sini ke sini. Itu berapa jarak mendatarnya. Nah, jarak di sininya nih. Lintasan yang ditempuh cairan adalah parabola dengan komponen kecepatan pada sumbu X, yaitu V sama dengan akar 2GH. Kemudian kita pahami dulu konsep debit yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, bahwa debit adalah kelajuan dikali dengan luas alas. Maka Q sama dengan A dikali V. Nah, V-nya kita masukkan nih. Nah, V-nya kita masukkan nih bahwa tadi akar 2GH. Maka Q sama dengan A dikali akar 2GH. Kemudian kalian masih ingat nggak persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, bahwa H sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, karena di sini ketinggian dari titik kebocoran itu sampai ke bawah adalah Y, di sini senilai Y, maka dituliskan bahwa Y sama dengan V0Y dikali T sama dengan ditambah setengah AY T kuadrat. Dengan AY-nya ini adalah percepatan gravitasi ya. Oke, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga dapat kita cari T-nya tuh, yaitu akar 2Y per G. Nah, apa hubungannya dengan tangki yang di sini? Jadi, waktu ketika dia turun itu sama dengan waktu dari horizontal di sini ya, sampai sini. Kemudian, ingat lagi persamaan dari gerak lurus beraturan, bahwa V sama dengan S per T atau X per T, sehingga S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya tadi apa? Akar 2GH. Maka dapat kita tuliskan nih yang di bawah sini. V dikali T. Kita misalkan dengan R karena jarak horizontal dari tangki ke titik jatuhnya air itu K ke T kan. Nah, kita misalkan di sini K ke T itu dimisalkan sebagai R. Maka di sini kita tuliskan R sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya tadi adalah akar 2GH dikali waktunya, ini akar 2Y per G. Sehingga kita bisa coret G-nya menjadi akar 2 kali 2, 4, H dikali Y. Akar dari 4 adalah 2. Akar H
dikali Y. Dengan H-nya itu ketinggian permukaan air dan Y-nya adalah kedalaman dasar di bawah lubang. Jadi hanya itu adalah ini dan Y-nya adalah dari titik kebocoran sampai ke bawah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat tangki yang berisi air, kemudian di titik P di sini terdapat lubang. Sehingga dari titik kebocoran di sini sampai ke bawah itu jaraknya adalah 100 cm, sehingga 100 cm. Sedangkan dari titik awal air tersebut ke bawah itu jaraknya adalah 125 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jarak horizontalnya. Nah, kita misalkan dengan X di sini. X-nya berapa gitu ya. Maka yang diketahui adalah H-nya. Hanya berapa nih? Berarti kan H-nya itu dari sini ke titik kebocoran. Sehingga 125 cm dikurangi 100 cm sama dengan 25 cm. Kita ubah konversikan satuannya menjadi satuan internasional, yaitu meter. Jadi dari 25 cm ke meter yaitu 0,25 meter. Kemudian Y-nya berapa? Tadi Y itu apa? Dari titik kebocoran ke dasar. Nah, inilah Y. Ya, dari titik kebocoran sampai dasar. Y-nya berapa? 100 cm. Atau kita ubah dengan satuannya meter, yaitu 100 dibagi 100 sama dengan 1 meter. Kecepatan semburannya nih, kecepatan dari di sini terdapat kecepatan kan. Nah, ini V-nya. Berapa nilai kecepatan di sini? Tadi sudah dibahas bahwa V sama dengan akar 2GH. Kita misalkan di sini G-nya adalah percepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Ini G-nya ya. Nah, maka dapat kita masukkan nih, substitusikan nilai-nilainya bahwa 2 dikali percepatan gravitasi atau 10 dikali H-nya di sini nih, 0,25 meter, sehingga nilainya menjadi akar 5 meter per second. Ini adalah kecepatan aliran fluida dari lubang tersebut. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jarak dari sini ke sini. Nah, X di sini berapa nilainya? Tadi sudah dibahas bahwa R atau X sama dengan 2 akar H dikali Y. Maka kita tuliskan 2 akar H-nya adalah 0,25 meter dikali Y-nya adalah 1 meter. Sehingga 2 dikali 0,5. Ini 0,5. Dihitung lagi ya, benar apa enggak. Ini akar 0,25. Berarti 0,5. Jadi 0,5 dikali 2, yaitu 1 meter atau senilai 100 cm. Jadi jarak dari sini ke sini adalah 100 cm. Yap, seperti itu. Sudah paham semua ya? Terima kasih sudah menonton video di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.